pemadatan tanah penting untuk dilakukan dan bukan tanpa tujuan. Sepertinya cukup merepotkan, tetapi pemadatan tanah akan meningkatkan kekuatan tanah, memperkecil daya rembes air dan memperkecil pengaruh air terhadap lahan. Tanah yang sudah dipadatkan dengan baik akan benar-benar memiliki kekuatan dan stabil menopang beban konstruksi. Tentu saja ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemadatan tanah. Faktor-faktor tersebut meliputi kadar air dalam tanah yang dipadatkan, jenis tanah, luas permukaan yang menerima tekanan dalam proses pemadatan, ketebalan lapisan tanah yang dipadatkan, dan jumlah lintasan alat pemadat. Sederet faktor tersebut akan menentukan lamanya proses pemadatan dan peralatan yang digunakan. Misalnya saja faktor lapisan yang dipadatkan akan mempengaruhi jenis peralatan yang dipakai. Semakin tebal lapisan yang dipadatkan, maka dibutuhkan alat pemadat tanah yang semakin berat pula. Sementara itu pada jenis tanah yang kering, maka proses pemadatan lebih sulit dilakukan. Karena itu pula perlu ditambahkan air dalam proses pemadatan tanah, supaya diperoleh kadar air optimal, sehingga hasil pemadatan tanah memuaskan. Peralatan pemadatan tanah tersedia dalam berbagai pilihan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, atau peralatan mesin modern. Masing-masing tipe peralatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan, serta disesuaikan dengan kondisi tanah dan anggaran yang telah direncanakan. Berikut ini beberapa peralatan pemadatan tanah yang tersedia untuk saat ini. Alat pemadat tangan, alat pemadat silinder beton, stamper kuda, pneumatik turret roller, three wheel roller, stamper kodok atau plate kompaktor, vibration roller, tandem roller, segment roller. Di antara peralatan di atas, hanya alat pemadat tangan dan alat pemadat silinder beton yang masih merupakan alat pemadat tanah manual yang mengandalkan tenaga manusia, hewan, atau kendaraan bermotor. Sedangkan alat pemadat tanah stamper kuda sudah lebih canggih dari alat yang manual. Mesin yang memiliki daya tekan untuk memadatkan tanah ini memiliki kecepatan dan ukuran mesin yang bervariasi, serta bahan bakar yang berupa solar atau bensin. Sementara itu, pneumatik turret roller adalah alat pemadat tanah dengan roda-roda penggilas berupa ban karet yang diatur dengan susunan berselang-seling. Tujuannya agar tanah yang tak tergilas roda bagian muka dapat tergilas dengan roda di bagian belakang. Alat pemadat tanah yang biasanya digunakan untuk memadatkan paving dan permukaan tanah ataupun memadatkan kerikil yang telah bercampur dengan aspal pada pekerjaan pengaspalan jalan adalah stamper kodok atau plate kompaktor, bekerja dengan vibrasi atau getaran. Untuk pekerjaan pemadatan tanah pada konstruksi-konstruksi besar seperti bandara dan jalan raya biasanya digunakan tandem roller. Alat ini dipakai untuk penggilasan akhir agar permukaan aspal menjadi lebih rata. Jenis tandem roller ada yang memiliki 2 poros dan 3 poros. Nah, itulah seluk-beluk pemadatan tanah yang penting untuk diketahui sebelum memulai konstruksi. Dengan bahan yang padat, maka konstruksi pun akan berdiri dengan kuat dan tahan lama. Tanah yang sudah dipadatkan dengan baik akan memberikan kestabilan bagi konstruksi apapun yang didirikan di atasnya. Karena itu, lakukan tahapan pemadatan tanah ini dengan baik, agar hasil keseluruhan konstruksi juga berkualitas. Terima kasih.